Saking baunya, lalat-lalat sudah mengerubungi. Ibu-ibu tetangga yang sedang bergosip ini dikejutkan dengan kedatangan Pak Ustadz yang hendak mengurusi sosok yang dihinggapi lalat ini. Semua orang terkejut dan menutup hidungnya karena bau. Pipi wanita tidak bernyawa ini sengaja dihitamkan oleh pemandi jenazah agar orang-orang mengira dia pergi dengan cara tidak wajar. Wanita pemandi jenazah ini sengaja melakukan hal itu. Tetapi perbuatan tidak baik itu segera dipergoki oleh sang anak gadis, ibu pemandi jenazah. Dia begitu terkejut, apalagi si anak yang bingung dengan muka hitam wanita yang tidak bernyawa itu. Tetapi ibunya malah mengancam untuk tutup mulut tentang aksi tercelanya itu. Kemudian saat akan didoakan oleh pihak keluarga, betapa pilunya hati keluarga ibu ini ketika melihat muka hitam itu. Dan si anak yang tahu tentang semua ini cuma bisa melihat ibunya yang sedang tertawa dan menikmati hasil perbuatannya itu. Tidak hanya itu saja, tetapi wanita yang tidak baik ini juga menyebarkan gosip tentang muka yang menghitam pada para tetangga dan mengadu domba kalau almarhumah memakai susuk, yang tentu saja orang-orang yang mendengar gosip itu 100% percaya saja dengan fitnah yang menyesatkan. Dan si pelaku ini bertindak seolah-olah almarhumah itu memang orang yang tidak benar dan tidak baik. Padahal semua itu adalah kesengajaan yang dia lakukan. Di malam harinya, saat di rumah wanita ini memasak air dan hendak membuat teh, dia lupa kalau itu air panas karena sedang marah-marah. Lalu seketika saja dia meminum air itu dan langsung saja bibirnya melepuh, yang membuat suami dan anaknya heran dan panik. Mereka segera menolong, tetapi sayangnya mulut si ibu ini sudah semakin melepuh dan memburuk seperti ini. Ya sebentar, Bapak lihat dulu, Bu, sebentar. Nah, gimana lanjutannya? Part 2. Mulut sudah melepuh karena bergosip, tetapi tetap saja suka melawan suaminya, ditambah masih senang lihat orang susah. Ibu ini tidak sadar air yang baru mendidih dan sangat panas ini bisa melepuhkan bibirnya kalau diminum. Tetapi nasi sudah jadi bubur. Ibu ini tidak bisa menghindar ketika bibir itu melepuh. Dia cuma bisa meringis kesakitan karena keteledorannya itu. Sang suami juga menyayangkan perbuatan teledor istrinya itu, tetapi istrinya yang masih hobi bergosip ini cuma bisa diam sambil menahan sakit. Bukannya berobat ke dokter, ibu ini malah pergi ke dukun untuk minta obat menyembuhkan bibirnya itu. Si dukun lalu mengambil daun, mengunyahnya dan akan memberikan daun kunyahan itu pada ibu yang sedang menatap lekat aksi dukun yang dia yakini bisa menyembuhkan bibirnya yang sedang sangat perih-perihnya. Si dukun lalu memberikan daun ajian itu pada bibir si ibu yang terus menjerit kesakitan karena menahan perih. Bukannya sembuh, bibir ibu ini malah semakin memburuk dengan lepuhannya semakin menyebar. Tetapi dia tetap saja mengobatinya dengan obat yang dia dapat dari dukun tadi. Dia mengolesi bibir itu yang sangat terasa perih dan sakit. Saking perihnya, ibu ini bahkan menjerit-jerit ketika dia sedang menahan sakitnya. Suami si ibu yang baru pulang dari takziah lalu memberitahukan pada istrinya kalau seseorang meninggal di kampung mereka. Bukannya berduka, ibu ini malah tertawa senang karena orang itu adalah suami saingannya yang sangat dia benci. Kabar itu sangat membuatnya merasa senang karena akhirnya saingannya itu bisa menderita. Si suami yang menasehati sikap tidak baik istrinya itu malah membuat si istri semakin sewot dan ngomel walau dalam kondisi bibir yang sudah begitu kritisnya. Si suami terbingung-bingung melihat istrinya yang masih sempat-sempatnya melawan walau dengan kondisi bibir seperti itu. Yang dinasehati malah ngeyel dan bertingkah seperti mengejek suaminya. Di dalam hati dia tetap mensyukuri kemalangan saingan terberatnya itu. Part 3. Wanita ini membuka maskernya dan mulutnya yang sudah sangat kritis dan memprihatinkan itu tetap saja tidak menghalangi langkahnya untuk tetap mencuri kain kafan almarhum suami saingannya itu. Karena dia ingin membuat saingannya itu malu dengan kejadian yang pasti akan membuat heboh warga sekitar. Kain itu telah dicuri oleh wanita yang hobi bergosip dan menyebarkan fitnah. Dia bergegas berlari membawa kain kafan itu untuk segera dibakar agar tidak meninggalkan jejak. Wanita yang tidak baik ini merupakan istri pemandi jenazah tadi. Wanita ini lalu melepaskan maskernya yang begitu mengganggu itu, dan kondisi mulut yang sudah sangat kritis itu tidak juga membuat dia tobat nasuha untuk terus menzolimi orang lain. Dia merasakan pedih di bagian mulutnya itu, tetapi tangannya masih cekatan menghidupkan korek api dan membakar habis kain kafan yang sudah dicuri tadi. Namun saat aksinya itu dilancarkan dan saat api itu terus berkobar besar,
Di saat itulah suaminya datang dan bertanya-tanya, mengapa ada api di siang bolong begini? Cuma sang istri yang licik itu berkilah bahwa dirinya hanya sekedar membuang sampah. Dan untuk hari ini, rencananya menzolimi orang lain kembali berhasil. Tetapi itu hanya permulaan saja, karena yang paling dahsyat terjadi di kuburan. Tatkala semua orang sedang berduka dan mendoakan almarhum, wanita penggosip ini malah menyebarkan fitnah kalau almarhum itu suka pesugihan. Part selanjutnya.